Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, kalau nanti saya akan mengundang seseorang yang sangat menurut saya kagumi. Beliau masih muda, tapi sekarang sudah menjadi mahasiswa aktif untuk S3. Nah, orang ini sudah hadir di hadapan kita, yaitu Pak Ainul. Terima kasih Pak Ainul udah bersedia hadir di sini ya Pak. Ya, terima kasih Sri. Bagaimana Pak kabarnya Pak di sana Pak? Alhamdulillah baik. Di sini tuh lagi musim dingin Sri, jadi suhunya 10 derajat Celcius. Di sana gimana? Ya panas Pak di sini. Nggak ada Hujan musim nggak? enggak. Hujan, dikata hujan sih enggak. Kadang gerimis jauh sih Pak di sini. Mungkin kalau di Bandung ya, itu kan hujan Oke. terus tuh Pak di Bandung. Berarti Bapak ngerasain dong bagaimana musim salju di sana. Di sana musim salju nggak sih Pak? Di sini nggak ada salju sih. Ada tapi hanya di pegunungan. Jadi karena saya di kota, jadi nggak sampai ada salju turun. Gitu. Mungkin Bapak ada niatan pengen ke sana buat traveling gitu. Oh, karena udah pernah ngesalju sebenarnya di Korea, jadi udah nggak se-excited dulu sih. Jadi waktu udah nyobain musim dingin di Korea waktu itu winter 2 tahun yang lalu, kemudian ya udah penasaran untuk ngerasain salju turun dari langitnya, udah nggak sebegitu menggebu-gebu. Kalau teman-teman di sini yang mahasiswa Indonesia banyak banget yang jadi salju hunter, jadi mereka pas lagi kayak gini sih mereka langsung cari info gunung mana yang akan turun salju, terus mereka booking mobil jalan bareng ke sana sama teman-teman yang lain. Tapi kalau saya kayak udah pernah nyobain sih. Oh, jadi ya udah. Jadi waktunya digunakan untuk yang lain. Saya masih sibuk Pak kuliah di sana. Maksudnya udah libur atau bagaimana? Masih di sini. Nanti kita UAS itu 2 mingguan lagi. Kayaknya mirip ya sama di sana ya. Di sana kapan? UASnya ya awal-awal Januari lah Pak. Oke, ya mirip-mirip. Itu Pak, Bapak kan pernah bilang ya, kalau Bapak itu mengunjungi 10 negara itu dalam rangka apa tuh Pak? 10 negara? Lebih sih ya, jadi beda-beda juga motifnya. Ada yang memang traveling, ada yang memang saya ikut conference atau misalnya pelatihan gitu di luar negeri, dan ada yang biaya sendiri, ada juga yang sponsor. Jadi so far itu saya udah kalau untuk di ASEAN ya, di Asia Tenggara itu saya udah pernah ke Singapura, itu murni jalan-jalan sendiri pakai uang sendiri. Kemudian ke Kuala Lumpur juga itu, Malaysia itu juga pakai uang sendiri. Kemudian ke Thailand itu karena memang sebelum saya studi S2 di sana, itu saya udah ke sana untuk ikut pelatihan dan itu dapat sponsor. Jadi 100% saya nggak keluar uang sepeser pun. Saya disponsori untuk ikut sebuah pelatihan, kemudian juga segala macam ya, dari mulai akomodasi, kemudian jajan harian kita itu udah disediakan oleh sponsor. Kemudian itu pengalaman pertama saya keluar negeri sebenarnya, Thailand itu. Dan pertama kali keluar negeri, saya langsung jatuh cinta sama Bangkok. Ketika itu langsung disambut hujan gerimis ya di sana. Terus saya bilang, kayaknya bakal betah nih kalau saya tinggal di sini gitu. Akhirnya mulailah merencanakan untuk S2. Dan akhirnya ya jadi sering deh ke Thailand untuk pernah juga pelatihan gitu ya. Sebelum S2 itu ada pelatihan sekali, saya dengan biaya sendiri. Kemudian berikutnya S2 dengan beasiswa. Dan sejak saat itu tuh kayak hampir tiap tahun saya ke Bangkok. Bisa karena memang ada tugas, bisa juga karena memang saya traveling. Lalu saat udah lulus dari S2 di Thailand itu, saya bilang ke orang tua saya bilang ke ayah saya minta ayah saya datang ke wisuda saya. Jadi saya undang ayah saya datang ke sana, dan kita mikirnya kalau cuma satu negara aja sayang gitu. Jadi saya ajak traveling juga ke
dua negara lain, yaitu Kamboja sama Vietnam. Jadi di momen tersebut gitu ya, saya ngajak orang tua saya juga untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu, ke Thailand, ke Kamboja, sama ke Vietnam. Kemudian juga pernah ada kesempatan ke Laos, itu juga dengan biaya sendiri. Lalu ke Seoul yang tadi sudah sempat sebut, ke Korea itu saya dengan biaya sendiri. Terus ke Timur Tengah itu saya pernahnya kedua negara, Qatar sama Uni Emirat Arab. Yang Uni Emirat Arab ini karena saya ikut conference-ry. Jadi sebenarnya ketika kita masih mahasiswa atau baru lulus mahasiswa ya, itu banyak kesempatan yang bisa digunakan untuk kita ikut sebuah conference atau mencari sponsor yang bisa membiayai kita untuk ikut sebuah pelatihan atau conference di luar negeri. Yang itu tentunya sayang gitu kalau untuk dilewatkan. Karena nanti ada masa di mana kalau misalnya udah 30 tahun atau 35 tahun ke atas, itu beasiswa untuk anak muda itu udah nggak dikasih. Jadi kita kehilangan privilege kita sebagai anak muda. Gitu. Lalu saya pernah juga paling jauh itu sebenarnya ke Armenia. Bisa dibilang Asia Tengah mungkin ya? Armenia Asia, masih termasuk Asia. Masih termasuk Asia, dan itu deket banget sama Europe, dan culture-nya itu udah kayak culture Europe. Mereka tuh bekas jajahan Uni Soviet, bekas bagian dari Uni Soviet kalau nggak salah. Jadi culture-nya kayak culture Rusia sih. Itu sih. Jadi beda-beda tadi momennya gitu. Motifnya ada yang jalan-jalan beneran, ada yang memang karena kerjaan, ada yang memang karena ikut conference atau pelatihan, dan itu seringkali karena sponsor. Tapi Bapak pas kecilnya itu pernah kepikiran nggak sih kalau bisa ngunjungin negara-negara lain gitu? Itu nggak kepikiran sih sebenarnya, karena saya itu kecil di TK saya di Bandung ya, kemudian saya sempat juga sekolah di Jawa Timur, di Gresik. Kemudian baru pindah ke Jakarta itu SMP, SMA di Jakarta, baru setelah itu di Jakarta terus. Itu aja sebenarnya ngebayangin tinggal di Jakarta aja waktu kecil nggak kebayang, Sri. Kan Jakarta ibu kota gitu ya, kota yang besar gitu. Nggak kebayang gitu bakal tinggal di ibu kota, tapi karena orang tua saya dipindah tugaskan ke sana, di Jakarta, akhirnya saya ke Jakarta. Baru mulai mikir ingin kuliah ke luar negeri itu waktu saya SMA. Jadi SMA saya itu di MAN 4, tetangganya UMJ. Mungkin tahu nggak sih? Iya, tahu. MAN 4. MAN Model. Iya, MAN 4 Jakarta itu. Jadi saya SMA-nya di situ. Dari situ baru saya mulai ngerasa kayak bisa nggak ya saya nanti ngerasain ke luar negeri gitu. Baru di situ ada niatan gitu. Sebelumnya nggak kepikiran. Tapi dari 10 negara yang pernah Bapak kunjungin, yang paling berkesan bagi Bapak itu gimana? Paling berkesan, sebenarnya saya sampai sekarang itu masih bilang rumah kedua buat saya itu Thailand. Jadi saya pertama datang ke sana dan hampir setiap tahun ke sana. Ini tahun ini pecah rekor. Tahun pertama sejak sebelumnya saya tiap tahun ke Thailand. Tahun ini adalah tahun pertama saya nggak ke Thailand karena COVID. Jadi sampai sekarang sih saya masih bilang rumah kedua saya itu Thailand gitu, dan rumah ketiga saya adalah tempat saya sekarang berada, yaitu Taiwan. Kenapa berkesan? Karena dari segi culture dan budaya sebenarnya kita agak mirip gitu ya. Kemudian dari segi harga juga nggak terlalu beda jauh, agak mahal-mahal sedikit di sana, tapi nggak terlalu beda jauh. Tapi dari segi kenyamanan, jadi MRT-nya, tempat belanjanya, kemudian kalau mau cari makanan halal juga sebenarnya banyak di Thailand. Asal kita tahu gitu ya tempatnya, ada masjid juga. Kemudian orang-orangnya baik-baik dan ramah. Dan kalau misalnya, contoh nih ya, misalnya istri nyasar nih di sebuah mall, terus nggak tahu jalan keluar atau nggak tahu tempat untuk beli sesuatu yang free cari. Nah, orangnya itu akan sampai nganterin ke situ. Kan kalau kita biasanya,
lurus aja, belok kanan belok kiri gitu ya. Tapi kalau mereka tuh kadang sampai effort gitu nganterin kita ke sana. Terus pernah juga sempat mau naik sebuah bis gitu ya ke daerah tertentu, saya juga get lost gitu, nggak tahu harus naik apa. Kemudian dibantu sama seseorang ketika saya nanya, orang ini sebenarnya nggak tahu dan dia nelfon gitu ke teman atau ke keluarganya, dia nanya untuk kemudian ngasih tahu ke saya jawaban yang benar apa. Jadi mereka itu gimana ya, keramahannya meskipun itu di Bangkok, di ibu kotanya itu terasa banget. Jadi feel safety, feel nyaman gitu. Bangkok ya. Berarti sering jajan tuh Bapak di sana. Kan Bangkok katanya surganya jajanan kan? Iya, Bangkok tuh surga segalanya sih. Jadi mau cari hal yang paling baik sampai hal yang paling buruk tuh ada di situ. Gitu. Kebetulan saya juga S2-nya itu ngambil jurusan Population and Reproductive Health Research. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan kependudukan dan riset kesehatan reproduksi ya. Nah, yang namanya kesehatan reproduksi ya seksualitas, jurusan seksualitas nih itu kan field tripnya aja itu kita ke bar. Jadi kita field tripnya masuk ke bar, duduk di bar, kita mengamati apa sih kehidupan yang terjadi di sana. Jadi dideketin gitu ya sama seorang, kemudian ditawarin minum dan segala macam, itu harus kita observe, harus kita observasi. Lalu kita juga amati gimana sih mereka ini dengan kebebasannya itu, tapi tetap bisa menanggulangi permasalahan sosialnya, misalnya permasalahan HIV/AIDS, kemudian permasalahan kekerasan yang mungkin terjadi gitu ya di dalam lingkungan seperti itu, tapi mereka bisa mengatasi itu. Nah itu karena ternyata segala halnya itu dipersiapkan. Contohnya untuk polisinya, itu mereka ada semacam polisi turis. Jadi polisinya tuh ramah, kemudian mereka ini akan mengawasi jalannya hiburan yang ada. Dan kalau misalnya terjadi hal-hal yang ada kekerasan terjadi, atau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, polisi ini sigap untuk datang ke lokasi yang ada masalah tersebut. Jadi itu bikin kita feel safe meskipun ada di sana. Itu yang dicari orang Indonesia setiap kali ke Thailand. Mereka tuh mau banget eksplor tempat-tempat seperti itu karena ternyata aman. Hal yang nggak kita dapetin di Indonesia gitu. Oke. Tertarik nggak? Kamu mau eksplor hal-hal seperti itu juga? Tertarik lah, travelingnya aja Pak. Oke. Nih, Bapak kan udah S3, berarti kan melalui S1-nya kan. Nah, kalau dilihat kan Bapak S1-nya tuh di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan tata masyarakat. Berarti Bapak waktu di Manpat itu, berarti Bapak jurusan IPA atau IPS atau bahasa tuh Pak? IPA saya. Oh, IPA. Jadi waktu itu ada yang namanya tes psikologi gitu kan ya, untuk nentuin jurusan. Kemudian sebenarnya saya itu diarahkan nomor 1-nya IPS, nomor 2-nya IPA. Tapi semua nilai saya itu mumpuni untuk masuk ke jurusan IPA. Kemudian saya berpikir berat tuh di situ. Karena saya suka IPS, saya suka pelajaran sejarah, saya suka pelajaran geografi, karena itu akhirnya traveling pun saya tahu gitu. Misalnya negara ini itu di bagian mananya Indonesia sih gitu ya, misalnya bagian selatannya, bagian utara, bagian barat atau timur gitu ya. Seenggaknya ada nggak lost direction untuk letak sebuah negara yang terutama yang dekat sama Indonesia. Nah, tapi karena saya pertimbangannya kalau ketika itu ya, kalau kita ngambil jurusan IPA, kita mau nantinya cross ke jurusan IPS juga gampang kan ya? Sekarang masih sama nggak sih? Masih gampang. Bener ya? Kalau teman-teman ambil jurusan IPA, itu gampang mau masuk semua jurusan di kuliah. Bisa. Ya. Nah, akhirnya saya ketika itu mikir, karena nilai raport itu cukup untuk kelas 2, kelas 3-nya itu, kelas 2, kelas 3 SMA itu ambil jurusan IPA, ya udah akhirnya saya ambil jurusan IPA aja, karena saya berpikir biar lebih fleksibel ketika nanti saya tiba-tiba berpikir ingin
ke jurusan yang IPS saya tetap bisa. Tapi kalau misalnya saya ke IPS, tiba-tiba nanti saya ingin jadi masuk ke jurusan yang ternyata itu hanya bolehnya jurusan IPA, kan jadinya lebih terbatas pilihannya. Jadi gitu sih. Sebenarnya kayak lebih ingin membuka ruang, iya betul. Karena waktu itu saya belum tahu nih saya mau ngambil jurusan di kuliah apa waktu pertama masa-masa SMA seperti itu. Masih ngambang ya. Sri itu jurusan apa? Saya juga IPA juga tuh. Oh iya. Kalau Sri ngalaminnya IPA-nya dari kelas 1 atau dari kelas 2 SMA? Udah dari kelas 1 sih. Jadi kalau zaman saya itu masih kelas 1 tuh masih umum. Masih umum ya, pas di kelas 2-nya baru di jurusan. Iya betul. Lalu kenapa Bapak bisa milih untuk ke jurusan kesehatan masyarakat? Oh iya, itu tuh jadi ini juga nggak straightforward ya ceritanya. Jadi sebenarnya saya itu ketika mau UN ya waktu itu kemudian guru-guru gitu ya sama tutor-tutor yang membantu guru-guru saya untuk memberi pembekalan UN ke siswa itu nanya gitu kan, dari sekarang tuh kamu sudah harus memikirkan mau ke jurusan apa. Akhirnya saya bikin list. Jadi sejak saat itu ya kelas 3 mau lulus baru saya mikir gitu, habis jurusan apa nih buat kuliah. Saya sempat mikir ingin masuk jurnalistik karena saya dulu gabung ke klub jurnalistik sekolah. Kemudian dan saya suka nyari informasi, melaporkan. Saya pernah jadi reporter untuk Pekan Olahraga Madrasah. Dan itu kan acara nasional ya, saya jadi reporter di situ. Kemudian saya pernah jadi penyiar radionya sekolah juga waktu di Man4. Di setiap jam istirahat itu saya nggak jajan, saya ke ruang audio room itu untuk siaran. Kemudian saya juga sempat mikir untuk masuk ke jurusan bahasa, kayak ingin jadi penulis gitu, ingin jadi sastrawan dan segala macam. Saya juga sempat ikut forum Lingkar Pena waktu sekolah. Terus akhirnya saya berpikir gini, ini kan saya udah masuk IPA nih waktu 2 tahun ini, dan saya juga suka sih sama pelajaran biologi gitu. Jurusan apa yang kira-kira cocok? Akhirnya masuk juga di situ, pilihannya pertanian, bioteknologi, sama kesehatan masyarakat. Barulah mulai berpikir kesehatan masyarakat saya masukkan ke dalam pilihan saya. Sampai akhirnya UN terjadi gitu ya. Saya ikut UN, pilihannya juga pilihannya tuh pilihan pertama saya tiba-tiba juga masukin jurusan matematika, kemudian pilihan keduanya bioteknologi, dan akhirnya saya keterima di jurusan bioteknologi. Tapi kemudian orang tua saya bilang ini ada kesempatan untuk daftar beasiswa di FKM UMJ. Ketika itu masih FKK ya, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, untuk program studi kesehatan masyarakatnya. Ya udah, akhirnya saya coba masuk dan akhirnya dapat tuh peluang untuk bisa masuk jurusan kesehatan masyarakat FKM UMJ. Kemudian ayah saya nanya, ini udah ada 2 di tangan, mana yang mau kamu pilih gitu. Nah, di situ berpikir keras juga. Akhirnya saya konsultasi sama senior ketika itu di UMJ. Jadi saya belum masuk, tapi saya udah cari nih, siapa nih kakak kelas saya nanti. Terus saya ngobrol tuh. Saya masih ingat namanya Kak Ana. Jadi Kak Ana ini yang kemudian ngasih saya semacam, dia nggak ngeliding ya, jadi nggak ngeliding untuk masuk Kesmas aja, nggak gitu. Karena saya cerita, saya juga diterima di bioteknologi kampus lain, negeri lagi ya. Tapi kemudian beliau sampaikan pertimbangan-pertimbangan, prospek kedepannya kesehatan masyarakat seperti apa, kemudian pembiayaan akan seperti apa dan segala macam. Akhirnya saya bismillah gitu, masuklah, saya putuskanlah ke kesehatan masyarakat UMJ kayak gitu.
Kalau Sri gimana nih? Ngerasa salah jurusan nggak nih? Duh, bagaimana Pak? Kan ini lagi krisis-krisisnya tingkat 3 ya, Sri ya? Apanya? Terus semester Tingkat 5? 3, tingkat 3 kan ya? Tingkat. Semester masih semester 5? Iya, semester 5 kan tingkat 3, berarti Iya, tingkat 1 kan semester 1 juga. Nah, biasanya itu krisisnya mahasiswa ya. Iya, Itu merasa kayak salah jurusan. iya, kamu akan ngalamin itu biasanya di semester 4 atau 5. Jadi, ini bener nggak ya? Sementara, Semakin berat gitu. iya, sementara harus udah mulai memilih peminatan, betul nggak? Sudah memilih peminatan. Sekarang milih apa? Manajemen rumah sakit. Oke. Bagus sih prospeknya ke depan, apalagi sekarang ada COVID-19 loh. Saya berusaha Butuh orang gitu. Berusaha untuk harus ikhlas, harus legowo untuk menjalani itu. Kalau boleh tahu Pak, yang ambil teknologi itu di kampus mana Pak? Disebut aja nggak sih? Sebenarnya tetangga sih. Oh, jadi tetangga. di UIN Jakarta ya. Kalau kita kan UGM ya Pak, Universitas Ginting Muhammadiyah. Oke. Bukannya kita UI ya? UI. UMJ Internasional. Keren juga itu Pak. Nah Bapak di sekarang kan S3 tuh. Berarti pas selama Bapak kuliah selama semester 1 tuh kepikiran nggak sih untuk lanjut ke S3 atau mungkin bagaimana tiba-tiba langsung klop ke S3 gitu? Oke, awal waktu di S1 dulu, sebenarnya kebayangnya hanya ingin sampai S2 ya, karena tuh saya punya pola pikir saya ingin jadi anak project, jadi nggak benar-benar pengen jadi dosen gitu ya. Jadi di dosennya juga agak belum nggak sampai benar-benar ada bayangan nyata akan jadi seorang dosen. Ketika itu pikirnya ingin jadi anak project, jadi pengen cari jurusan yang kira-kira nanti itu dapat projectnya banyak kayak gitu, dari international organization misalnya. Kemudian saya pilih lah itu yang kuliah di Mahidol University di Thailand yang tadi saya sebutkan. Nah, sebelum saya berangkat itu dilalah ada pembukaan dosen FKM UMJ. Jadi memang lagi butuh dosen-dosen muda ketika itu. Akhirnya saya bilang kalau saya ketemu dekan ketika itu, Pak Toha Muhaimin, lalu saya sampaikan, Pak, saya bentar lagi nih, sekitar kayak 2 minggu atau 3 minggu lagi saya akan berangkat ke Thailand, mohon doanya. Kemudian beliau sampaikan, lagi di pembukaan dosen nih, coba langsung temuin Bundari. Dari ketika itu Kak Prodi, akhirnya saya ketemuin Bundari, kemudian Bundari bilang, yaudah ikut nanti wawancara jadi dosen. Nah, akhirnya ikut wawancara jadi dosen, akhirnya ditetapkan, diterima sebagai dosen, tapi silahkan kuliah dulu S2, karena jadi dosen itu idealnya adalah lulus S2. Akhirnya setelah dinyatakan lulus, baru saya kuliah S2, jadi belum ngajar. Ketika itu diterima kuliah S2, dan S2 saya ini cuma setahun, Sri, jadi nggak 2 tahun, nggak lama. Jadi cuma setahun, dapat gelar Master of Arts. Setelah itu kembali langsung jadi dosen. Nah, melihat perkembangan dunia dosen sekarang, itu ternyata memang dibutuhkan yang kemampuan atau taraf yang lebih daripada S2 gitu ya, yaitu S3. Barulah mulai terpikir setelah lulus S2 dan juga masuk ke UMJ sebagai dosen itu, baru saya terpikir untuk kalau saya memang sudah yakin bahwa profesi saya adalah dosen, saya nggak bisa berhenti aja di sini, gitu, harus upgrade keilmuan saya sampai ke S3. Nah, akhirnya dari situ saya mulai ngeplan untuk lanjut S3. Jadi karena profesi yang memang saya jalani. Kalau memang saya tidak menjadi seorang dosen, mungkin saya akan merasa cukup aja di S2. Tapi karena saya berprofesi sebagai dosen, kemudian saya tetapkan untuk lanjut S3. Dan ini mungkin jadi sedikit pesan juga ya buat teman-teman gitu. Sebenarnya ketika kalian memutusin lanjut kuliah lagi atau enggak, itu harus tahu juga gitu perkembangan di dunia
kerja yang teman-teman akan dalami itu seperti apa. Karena sebenarnya nggak semua profesi itu butuh sampai pendidikan S3, Sri. Jadi kadang misalnya nih, teman-teman ingin jadi PNS, ini biasanya kan generasi yang tua selalu dorong anak muda tuh jadi PNS gitu ya. Sementara kan pembukaan lowongan kerja PNS itu mostly S1 kan. Iya. Jadi kalau S3 terus masih punya cita-cita akan jadi PNS dengan kriteria yang minimal S1 misalnya. Ya nggak akan jadi nilai lebih juga gelar S3 kita itu. Jadi memang hal yang harus teman-teman terus pantau nih perkembangan dunia kerja saat ini sama dulu kan beda. Terus saat ini sama masa depan kan beda. Jadi harus terus kita pantau. Dan bahkan juga sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya lihat ke perusahaan gitu ya, misalnya mau jadi businessman, ini Sri juga saya lihat mulai entrepreneur kan. Itu sebenarnya yang banyak jadi CEO atau bos-bosnya perusahaan bisnis itu kan lulusan yang S1 atau S2 aja. Jadi nggak benar-benar yang harus gelar pendidikan tertinggi, tapi yang penting adalah keahlian, upgrade keilmuan gitu. Ada rencana sampai ke situ nggak kalau Sri sekarang nih? Mungkin ini kan video ini akan dilihat Sri sekian tahun ke depan ya. Terus kalau dari Sri yang sekarang gimana? Kalau mau saya karir ke depannya kan karir saya pribadi, saya mungkin kepikiran untuk S2 atau lanjut pun belum ada ya Pak. Karena kepikiran saya mungkin bisnis aja. Oke. Ya, butuh skill sih emang, butuh kalau mau gitu karena dari orang tua pun juga udah ada skill buat bikin kayak donat makan-makanan itu pun ada skillnya, tinggal dilatih aja atau diasah dari kitanya sendiri. Masa ya orang tua punya skill tapi anaknya tidak bisa mewariskan skillnya? I see. Wah bagus juga sih ininya motivasinya. Terus ini jadi saya gantian sedikit nanya. jadi ini tuh ibaratnya kayak bisnis keluarganya Sri gitu ya, Sweetheart gitu. Iya betul. Betul ya namanya Sweetheart. Iya betul. Karena saya dari SMA pun saya udah kepikiran kalau saya tuh nggak mau jadi bawahan orang, saya mau jadi atasan orang. Karena saya pengen nyiptain peluang kerja buat orang-orang lah. Karena ya kalau kita nuntut gaji tinggi karena perusahaan orang gede, kapan berkembangnya kita ini? Kita tuh butuh ekspor diri kita lah, cari yang baru untuk membantu sesama kan. Saya mikirnya gitu. Oh bagus, great banget. Dan ini kan tadi kamu juga sempat sebut ya, Sri sempat sebut kalau Sri itu peminatannya MRS. Itu kadang saya suka bilang ke mahasiswa, kalau misalnya kamu ngambil jurusan atau peminatan itu, bayanginnya jangan kamu jadi kerja di rumah sakit, sekedar itu. Tapi lebih ke, saya akan jadi manajernya rumah sakit. Saya akan jadi ada di posisi-posisi yang bisa membuat keputusan, meliding, seperti itu. Jadi tadi bagus tuh, Sri sempat sebut kalau kepikirannya nggak jadi bawahan aja gitu kan. Great, keren banget. Ya karena gini ya Pak, orang-orang kuliah itu ngikutin jurusannya dia untuk kerja. Karena sebenarnya tuh banyak pekerjaan yang beda sama jurusannya. Tapi tuh orang-orang pada saya merasa nggak punya kompeten. Jadi sebenarnya kompeten sama kualitas itu bisa dicari, tergantung kitanya aja. Nah, kamu setuju nggak kalau kita tuh sah-sah aja untuk kerjaan beda sama jurusan? Sah-sah aja. Oke. Karena nggak ada salahnya. Iya. Saya juga sepakat. Kalau saya tiba-tiba jadi pebisnis, melenceng tidak tuh. Nah, ini ada hot news ya dari Indonesia yang Menteri Kesehatannya diganti bukan latar belakang pendidikan kesehatan. Pandangan Sri gimana? Kalau misalnya dia memang berkompeten di tanahnya itu, ya saya setuju aja. Karena kalau misalnya yang sama, walaupun kita punya Menteri Kesehatan dengan bidang kesehatan tapi nggak bisa meluruskan yang ada, masalahnya ya
percuma. Mending kita cari yang berkompeten, yang memiliki visi misi yang buat bagus suatu program itu. Exactly, oke. Setuju. Oke, nilai A ya Pak ya Pak. Kan udah. Oh ya udah. Siapa tahu kita ketemu lagi Pak. Mungkin ketemu lagi Pak nanti pada semester semester. Saya spesialis tingkat 2 sih. Oh tingkat 2. Semester 3, 4 ya.